Teori uses and gratification itu menjelaskan bahwa ketika orang berinteraksi dengan media, itu ditentukan oleh individunya, oleh orangnya. Dia memilih program tertentu, dia memilih bacaan tertentu, dia memilih film tertentu, itu karena dua kemungkinan, atau salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena ada nilai guna yang bisa dia rasakan atau yang ingin dia peroleh. Yang kedua, ada kepuasan yang mungkin dia rasakan. Kepuasan itu berarti terkait dengan konteks rasa senang, rasa suka. Berarti hal-hal yang berkenaan dengan kepuasan itu, kalau dari televisi misalnya, bisa berkenaan dengan apa? Menonton musik, menonton film, kemudian menonton pertandingan olahraga, dan seterusnya. Nah, kaitan dengan orang mengakses media karena ada kegunaan tertentu, misal dia menonton televisi. Kegunaannya apa? Untuk mendapatkan informasi. Dia membaca berita-berita tertentu di portal berita misalnya, dia juga untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan tertentu, ya. Kemudian dia membaca katakanlah tutorial di sebuah portal berita atau tutorial dari sebuah program televisi di YouTube atau di media yang lain. Itu mungkin karena ada kegunaan yang bisa dia peroleh, ya. Nah, atas alasan-alasan itulah kemudian teori ini mengatakan bahwa orang bersikap aktif ketika dia berinteraksi dengan media. Orang memiliki kemampuan untuk memilih mana informasi yang dia butuhkan atau yang memuaskan bagi dirinya, mana yang tidak. Atas pertimbangan itulah kemudian orang memilih informasi itu. Bertanya kepada teman misalnya, apa sih yang membuat kamu memilih program itu atau menonton program itu? Jarang sekali orang mengatakan iseng, betul nggak? Ya. Kemungkinan dia akan mengatakan karena saya suka. Berarti kalau suka itu berhubungan dengan apa? Kegunaan apa kepuasan? Kepuasan dan kepuasan. Iya, lebih karena kepuasan. Ketika Anda bertanya lagi kepada teman Anda yang lain, kenapa Anda membuka portal berita itu? Kenapa Anda membaca berita itu? Dia mengatakan bahwa saya membaca berita ini supaya saya mendapatkan informasi tambahan yang selama ini saya anggap kurang jelas. Berarti lebih kepada apa? Kegunaan apa kepuasan? Kegunaan, Pak. Kegunaan. Kegunaan, Pak. Kegunaan. Ya. Nah, inilah yang mendasari munculnya teori uses and gratification. Jadi ada faktor-faktor dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu mengakses suatu informasi karena adanya kebutuhan atau ya adanya sesuatu yang membuat dia tertarik untuk memilih program tertentu di televisi, di radio dan seterusnya karena ada kepuasan-kepuasan tertentu. Pendekatan guna dan kepuasan dimulai dari anggapan bahwa anggota halayak media atau audien merupakan peserta aktif dan selektif dalam proses bagaimana dia menerima informasi dari sebuah media. Gitu. Ya. Jadi dia bukanlah individu yang pasif, bukanlah halayak yang pasif yang menerima informasi begitu saja dari media. Dia adalah individu atau halayak yang aktif. Sehingga ketika mereka tidak menyukai sebuah program di televisi, tidak menyukai suatu berita di portal berita atau di media lain, maka dia akan men-skip. Ya, menggantinya dengan portal berita lain atau berita yang lain atau kalau di televisi program yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa audien memiliki kemampuan yang aktif untuk menentukan informasi atau program yang dibutuhkan. Jadi tidak sepenuhnya juga bahwa suatu informasi, suatu program yang memiliki kegunaan dan potensial memuaskan halayak itu akan selalu ditonton, tidak menjadi jaminan juga. Kenapa? Karena orang juga punya aktivitas lain.
Ya, misal Anda mau bekerja jam 1, lalu di televisi ada drakor yang Anda sukai, gitu kan? Apakah Anda mau mengorbankan pekerjaan Anda dengan menonton drama Korea itu? Kan tidak. Ada skala prioritas di mana Anda akan lebih mementingkan pekerjaan daripada menonton drama Korea. Ya. Nah, itu berarti ada faktor di luar dari konteks informasi yang kita terima dari media, meskipun media dari sisi tertentu, misalnya mengenai program tertentu, memberikan nilai kegunaan dan kepuasan pada diri kita, tetapi karena kita punya prioritas pekerjaan yang harus dilakukan, atau jadwal tertentu yang harus dikerjakan, maka kita akan memprioritaskan pekerjaan itu daripada menonton televisi misal. Ya. Uses and gratification sebuah teori yang sederhana untuk memahami bahwa perilaku orang berinteraksi dengan media didasari oleh motif adanya kegunaan tertentu dan atau kepuasan tertentu ketika dia mengakses informasi dari sebuah media.